LGBT itu bukanlah penyakit. Tapi kenapa kok kita bisa terpapar oleh LGBT? Nah, ini yang akan aku bahas di dalam video ini. Kenapa kita bisa terpapar oleh LGBT dan bagaimana caranya agar tidak sampai terpapar. Jadi teman-teman, tonton video ini sampai selesai agar kalian bisa menarik manfaat dari video ini. Halo guys, selamat datang di channel aku, Lani Wati Rusli. Kenapa aku bisa tertarik untuk mengangkat topik ini sebagai pembahasan? Itu karena aku melihat bahwa sekarang ini orang-orang yang terpapar oleh LGBT ini semakin lama semakin banyak jumlahnya. Dan kayaknya semakin lama kaum LGBT ini semakin berani untuk tampil dan menunjukkan eksistensinya di dalam masyarakat. Mungkin karena kaum LGBT ini sudah semakin menyadari akan hak asasi mereka. Dan mereka merasa eksistensi mereka ini sudah semakin mendapatkan pengakuan dan dukungan dari masyarakat dari berbagai negara di dunia. Itu terbukti dari semakin banyaknya negara-negara di dunia yang sudah mengakui dan melegalkan LGBT ini. Nah, teman-teman, kalau menyangkut masalah HAM atau hak asasi manusia, aku sih setuju-setuju saja dan mendukung bahwa setiap manusia di dunia itu, apapun keadaan dan kondisi mereka, mereka itu berhak untuk mendapatkan kesetaraan hak yang sama. Akan tetapi, di balik semua ini, dengan semakin banyaknya kaum LGBT di dunia, sebenarnya hal seperti ini mengkhawatirkan loh teman-teman. Kenapa aku bilang hal ini mengkhawatirkan? Ya, karena jujur aja ya, aku merasa bahwa perilaku dari LGBT itu lebih banyak negatifnya di dalam masyarakat. Dan rasanya nggak perlu deh untuk kita dukung. Dan aku bersyukur bahwa negara kita, yaitu Indonesia, sampai saat ini tetap tidak mengakui, tidak mendukung, dan tidak melegalkan eksistensi dari kaum LGBT ini karena faktor agama. Oke, menurut para ahli, LGBT itu bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu yang disebut dengan kelainan orientasi seksual. Dulu banyak orang yang bilang bahwa LGBT itu nggak bisa disembuhkan karena saat mereka terlahir ke dunia, mereka ini sudah begitu. Maksudnya LGBT itu nggak bisa sembuh karena dari sononya sudah begitu. Itu kata mereka. Tapi ternyata beberapa tahun belakangan ini, para ahli, baik itu dokter, psikolog, atau ahli ilmu jiwa, ahli seksologi, sebaliknya banyak yang mengeluarkan pernyataan bahwa perilaku LGBT itu sebenarnya bisa disembuhkan. Nah, para ahli juga menyatakan bahwa hanya ada sekitar 3% sampai dengan 5% LGBT yang disebabkan oleh faktor gen atau masalah genetik. Dan sisanya yang 95% sampai dengan 98% itu disebabkan oleh faktor eksternal. Seperti misalnya faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor pergaulan atau pertemanan, faktor trauma di masa lalu, faktor pengalaman romantik di dalam kehidupan, di dalam masa berpacaran, di dalam masa perkawinan,
faktor psikologi atau kejiwaan, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya memicu terjadinya perubahan orientasi seksual. LGBT yang disebabkan oleh faktor gen itu memang nggak bisa disembuhkan, karena dari sononya sudah begitu. Tapi untuk LGBT yang disebabkan oleh faktor eksternal, itu sebenarnya bisa disembuhkan. Begitu kata para ahli. Untuk itu, para ahli lalu menawarkan berbagai macam cara atau terapi penyembuhan yang konkret untuk menyembuhkan perilaku LGBT. Seperti misalnya dengan terapi atau yang disebut dengan psikoterapi, terapi konversi atau terapi reparatif, terapi hormon, terapi trauma, terapi depresi, hipnoterapi, dan lain sebagainya. Walaupun di sejumlah negara di dunia, terapi konversi atau terapi reparatif itu dilarang untuk dilakukan. Tapi tentu saja para ahli, dokter, psikolog itu pasti memiliki cara dan metode yang tepat bagaimana untuk menyembuhkan perilaku LGBT. Jadi, bagi orang-orang yang ingin beroleh kesembuhan, maka orang-orang ini bisa berobat ke psikolog, yaitu di bagian poli penyakit kejiwaan di rumah sakit. Di sana, para pasien LGBT bisa berkonsultasi dengan psikolog atau ahli jiwa, karena hanya psikolog yang bisa memberikan terapi dan solusi atas masalah ini. Pernyataan bahwa perilaku LGBT itu bisa disembuhkan juga sejalan dengan hasil tes yang dilakukan oleh Alfred Kinsey, seorang ahli biologi Amerika yang melakukan sebuah penelitian pada seksualitas manusia. Alfred Kinsey ini mewawancarai dan menguji sejumlah pasangan LGBT dan kemudian merumuskan hasil tesnya ini di dalam sebuah skala tentang orientasi seksual manusia yang kemudian dikenal dengan nama skala Kinsey. Skala Kinsey ini berbentuk sebuah diagram yang memberikan peringkat berupa angka 0 sampai dengan 6 untuk mengukur orientasi seksual manusia. Angka 0 itu menunjukkan heteroseksual penuh, dan angka 6 itu menunjukkan homoseksual penuh. Angka 1 sampai dengan 2 itu menunjukkan orientasi heteroseksualnya lebih besar daripada orientasi homoseksualnya. Angka 3 itu menunjukkan bahwa orientasi heteroseksual dan orientasi homoseksualnya itu berimbang atau sama kuat. Lalu angka 4 sampai dengan 5 itu menunjukkan orientasi homoseksualnya lebih kuat daripada orientasi heteroseksualnya. Jadi skala Kinsey ini adalah alat mengukur tingkat orientasi seksual manusia. Menurut Kinsey, orientasi seksual manusia itu bisa berubah-ubah bergantung dari faktor-faktor eksternal yang dialami oleh manusia. Dengan kata lain, tidak ada manusia yang murni 100% heteroseksual dan tidak ada juga manusia yang murni 100% homoseksual. Jadi, orientasi seksual seseorang itu bisa berubah-ubah bergantung pada pengalaman hidup yang dialami oleh orang tersebut. Jadi skala Kinsey ini menjelaskan kenapa seseorang yang tadinya adalah seorang heteroseksual bisa berubah menjadi seorang homoseksual. Demikian juga seseorang yang homoseksual bisa sembuh kembali menjadi seorang heteroseksual. Dan penelitian Alfred Kinsey ini cukup bisa diterima secara ilmiah dan psikologis, dan tampaknya cukup valid dijadikan referensi sampai sekarang
untuk mengukur tingkat orientasi seksual manusia. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, berarti seharusnya perilaku LGBT yang disebabkan oleh faktor eksternal ini bisa disembuhkan. Dengan catatan, orang tersebut sadar dan mau mencari upaya penyembuhan. Jadi, LGBT itu bukanlah nggak bisa sembuh. Bisa sembuh, tapi tergantung dari si orang itu sendiri, mau sembuh atau tidak. Dengan demikian, ini merupakan sebuah kabar baik bagi orang-orang yang ingin berupaya untuk sembuh. Jadi, semakin terbuka kesempatan dan harapan sembuh bagi orang-orang yang ingin sembuh. Para ilmuwan juga terus melakukan penelitian yang lebih mendalam dan terus berupaya untuk mencari metode penyembuhan yang paling efektif dan yang paling baik. Jadi kelihatannya pernyataan yang sebelumnya bahwa perilaku LGBT itu nggak bisa disembuhkan itu besar kemungkinan dilontarkan oleh kaum LGBT itu sendiri yang memang enggak berniat untuk sembuh. Karena mungkin sebagian dari mereka-mereka ini sudah merasa nyaman dengan keadaan atau kondisi mereka yang sekarang itu. Dan mereka sepertinya melontarkan alasan seperti ini bahwa dari sononya udah begitu. Itu agar orang-orang ya nggak ada alasan untuk mendiskriminasi mereka. Jadi masuk akal ya teman-teman. Nah, yang menarik di sini adalah apabila LGBT itu bisa disembuhkan, lalu kenapa LGBT itu justru semakin lama semakin banyak? Nah, sebab yang pertama adalah karena mereka nggak tahu harus berobat kemana. Banyak pasien LGBT yang sebenarnya ingin sembuh, teman-teman. Tapi mereka ini nggak tahu harus berobat kemana dan harus berobat sama siapa. Mereka ini bingung di dalam mencari pertolongan. Dan mereka ini juga malu untuk bertanya dalam mencari informasi. Karena mereka ini takut dihujat. Jadi mereka ini terpaksa menyimpan problem mereka di dalam hati mereka saja, dan sudah itu mereka nggak mencari pengobatan lagi. Maka itu yang terpapar oleh LGBT akhirnya menjadi semakin banyak. Sebab yang kedua adalah karena banyak yang nggak mau sembuh. Banyak kaum LGBT yang memang nggak berniat untuk sembuh. Lebih tepatnya adalah mereka menolak untuk sembuh. Mereka ini merasa kondisi mereka fine-fine aja, dan mereka ini percaya bahwa LGBT itu bukanlah sesuatu yang abnormal atau menyimpang. Jadi mereka merasa nggak perlu untuk mencari penyembuhan. Mereka merasa sudah nyaman dengan kondisi mereka dan mereka itu menikmati keadaan mereka saat ini. Yang ketiga adalah karena minimnya literasi, sehingga mereka tidak tahu dampak negatif dari perilaku LGBT itu. Mereka-mereka ini terpapar karena faktor eksternal. Karena minimnya literasi dan kurangnya pengetahuan, sehingga mereka itu tidak tahu apa dampak negatif yang akan terjadi di masa depan, termasuk dampak buruk yang menyangkut masalah kesehatan. Yang keempat adalah karena minimnya informasi dan kurangnya kegiatan penyuluhan
tentang dampak buruk dari perilaku LGBT di dalam kesehatan dan kehidupan. Karena minimnya literasi, juga minimnya informasi dan kegiatan penyuluhan, itu menyebabkan tidak banyak kaum LGBT yang tahu apa bahayanya perilaku LGBT di dalam masalah kesehatan dan kehidupan. Sehingga ketika mereka sakit, mereka baru sadar dan menyesal. Tapi ini sudah terlambat. Nah, yang kelima adalah karena pengaruh dari propaganda dan ekspor budaya LGBT yang masif dari negara tetangga yang pro-LGBT. Nah, contohnya Anda bisa melihat di sini bahwa betapa banyaknya film dan drama LGBT produk dari negara tetangga, seperti misalnya Thailand, yang begitu masifnya beredar di Indonesia. Apalagi produk mereka itu termasuk yang kategorinya yang hard ya, yang banyak adegan kiss dan ML. Nah, inilah yang membuat banyak orang yang kecanduan akan drama-drama atau film-film GL dan BL buatan negara Thailand. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak sampai terpapar oleh LGBT? Yang pertama adalah tanamkan di dalam pikiran kita bahwa LGBT ini adalah sebuah perilaku yang menyimpang. Jadi jangan ditiru atau diturutin. Jadi kalau sampai terpapar juga, maka harus secepatnya dicari upaya penyembuhan supaya tidak menjadi semakin parah. Poin ini adalah kunci utama di dalam mendapatkan penyembuhan. Sebab kalau orang merasa bahwa perilaku ini normal, maka dari situlah dia akan terpapar. Yang kedua adalah jangan bergaul terlalu dekat dengan kaum LGBT. Boleh berteman dengan mereka, tapi jangan terlalu akrab. Kalau terlalu akrab, maka kalian akan sering jalan bersama mereka. Nah, kaum LGBT itu biasanya ada klubnya. Mereka memiliki komunitas sendiri. Jadi, kalau kamu sering diajak main ke klub atau komunitas mereka, atau diajak menginap di tempat mereka, maka sudah barang tentu akan sulit bagi kamu untuk tidak terpapar. Nah, yang ketiga adalah jangan terlalu banyak menonton drama atau film hard GL atau hard GL. GL itu girl love, BL itu boy love. Karena kalau kita nonton terlalu banyak, kita tuh bisa kecanduan. Kalau kamu sukanya cuma nonton GL atau BL saja dan gak suka lagi untuk nonton yang lain, itu tandanya kamu sudah terpapar LGBT. Jadi hati-hati loh. Nah, yang keempat adalah secepatnya berkonsultasi dengan ahli jiwa atau psikolog jika dirasa sudah mulai terpapar. Jangan malu untuk berkonsultasi atau berobat ke psikolog, karena hanya mereka lah yang bisa menyembuhkan LGBT. Konsultasi ke ahli jiwa itu bukan berarti kamu itu gila atau menderita gangguan jiwa, melainkan untuk menghentikan perilaku LGBT kamu. Yang kelima adalah cari tahu dan bekali sebanyak mungkin informasi tentang masalah LGBT. Tujuannya adalah agar kamu bisa mendapatkan pengetahuan dan pencerahan yang benar tentang masalah LGBT. Hal ini penting untuk
Hal ini penting untuk dilakukan agar kamu tahu apa bahayanya dan apa dampak negatif dari perilaku LGBT di dalam kehidupan. Nah, ini ya teman-teman, aku tampilkan sebuah tabel hasil penelitian yang sumbernya aku ambil dari Databox. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa pasien penderita HIV yang menduduki peringkat teratas di tahun 2022 adalah dari kelompok homoseksual. Ini baru data tahun 2022 loh teman-teman. Tapi sudah setinggi ini. Gimana dengan tahun-tahun berikutnya ya? Mungkin bisa lebih besar daripada ini. Nah, tabel ini sudah merupakan bukti yang valid ya, bahwa kelompok homoseksual itu memang kelompok yang paling tinggi risikonya sebagai penderita HIV. Kalau dulu memang penderita HIV itu yang tertinggi itu dari kelompok heteroseksual, tapi sejalan dengan semakin banyaknya kelompok homoseksual atau kelompok LGBT, maka sekarang keadaannya jadi berbalik. Kelompok homoseksual inilah yang menduduki peringkat teratas. Data ini nggak main-main loh teman-teman, jadi kita harus prihatin ya dengan keadaan seperti ini. Yang keenam adalah pahami bahwa kecenderungan LGBT untuk bergonta-ganti pasangan itu pastinya akan meningkatkan risiko penyakit seksual hingga HIV atau penyakit AIDS. Bagi kaum homoseksual atau gay, lebih tinggi risikonya untuk menderita HIV karena mereka sering melakukan seks anal. Yang ketujuh adalah pahami bahwa kaum LGBT lebih berisiko mengalami masalah kesehatan seperti ini. Apa aja? Ini daftarnya teman-teman. Depresi dan percobaan bunuh diri yang diakibatkan oleh hujatan, bully, dan diskriminasi. Lalu putus sekolah, penyalahgunaan obat terlarang, rokok, alkohol, dan narkoba. Kanker payudara dan kanker endometrium bagi kaum lesbian. Kanker anus atau kanker anal bagi kaum gay. Kanker mulut, kanker lidah, kanker kerongkongan, kanker tenggorokan bagi yang sering melakukan oral seks. Meningitis atau radang selaput otak. Penyakit akibat gangguan hormon bagi kaum transgender. Kemudian gangguan liver, tumor kelenjar endokrin, kanker prostat bagi kaum transgender. Jadi coba lihat di sini bahwa betapa banyaknya dampak negatif dari perilaku LGBT itu, yang pada akhirnya juga akan merembet lagi ke masalah moral. Jadi apakah kita masih mau mendukung LGBT? Tapi ya, setiap orang itu memiliki hak dan kebebasan untuk memilih apa yang terbaik bagi hidupnya. Jadi itu terserah apa yang menjadi pilihan kalian. Nah, video ini adalah sebuah upaya edukasi yang konkret yang aku buat, yang bertujuan adalah untuk memberikan informasi dan pencerahan tentang masalah LGBT. Apa yang aku sajikan di sini semuanya adalah informasi atau fakta yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sebagai cross check, kalian juga bisa mencari informasi tambahan di Google sebagai bahan referensi. Semakin banyak informasi
yang terkumpul akan semakin baik bagi kalian. Demikianlah teman-teman pembahasan materi ini sampai di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.